Di awal film kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang kaya raya yang bernama Tuan Fang. Dia memanggil pelayannya dengan lonceng. Selain kaya raya, dia juga memiliki pelayan yang cantik dan seksi. Pada saat itu, Tuan Fang kedatangan tamu seorang laki-laki, yang mana dia adalah tokoh utama film ini yang bernama Xin Feng. Di sini Xin Feng memperlihatkan penemuannya dan bermaksud menjualnya kepada Tuan Fang. Penemuannya yang disebut CRT 2018 adalah alat pendukung pingsut atau suit yang didefinisikan untuk mencegah kecurangan. Dan itu membuat Tuan Fang tertarik, lalu kemudian membelinya. Di sini kita akan mengenal Xin Feng adalah laki-laki parubaya dan merupakan pengusaha yang sukses namun gelisah karena tidak kunjung menemukan jodohnya. Seperti kamu, iya kamu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menaruh biodata dirinya di sebuah iklan pencarian jodoh. Sejak biodatanya dimuat di iklan tersebut, satu persatu dia pun menemui calon jodohnya. Dan inilah film If You Are The One. Di pertemuan pertamanya terlihat tidak berjalan mulus karena dia bertemu dengan seorang gay, yang mana ternyata laki-laki itu adalah teman lamanya dulu. Orang itu mengganti namanya sehingga Xin Feng tidak mengetahuinya. Dan pada saat di pertemuan selanjutnya, dia bertemu dengan wanita, namun tetapi wanita itu tidak berniat mengikuti biro jodoh, melainkan hanya menjadi sales. Xin Feng pun terpaksa harus membelinya karena jaim, yang mana itu adalah tanah pemakaman. Kemudian berkat doa kusyuknya, akhirnya Xin Feng pun bertemu dengan seorang wanita cantik, yang mana itu mantan Mimin dulu. Canda. Wanita itu bernama Smiley Liang. Xin Feng yang terpesona dengan paras cantiknya itu mengharuskan dirinya berulang-ulang memuji parasnya mirip Titi Kamal gitu deh. Smiley pun memperkenalkan dirinya adalah seorang pramugari. Tetapi sayang seribu sayang, ternyata dia sudah ada yang punya. Pada saat itu, Smiley hanya butuh teman bicara karena sedang galau bahwasanya pacar yang dicintainya itu sudah mempunyai istri. Merasa tidak serius, Xin Feng pun mengakhiri obrolan itu lalu pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanannya, tak lama kemudian Smiley datang menghampirinya dan mengajak minum bersama. Pada saat itu, mereka bersepakat untuk bercerita aib satu sama lain dan pertemuan itu adalah pertama dan terakhir bagi mereka. Lalu Xin Feng yang awalnya tidak mau minum, akhirnya terpaksa harus minum dan memulai ceritanya. Hari demi hari berlalu, Xin Feng melanjutkan perjuangannya mencari jodohnya. Dari bertemu wanita pedalaman yang mensyaratkan tinggal jauh dari peradaban, lalu wanita yang suka lupa ingatan, dan wanita yang diperkenalkan oleh temannya, tetapi wanita itu hanya ingin berhubungan intim 1 tahun sekali. Duh dek, lemes sekali. Kemudian, keesokan harinya saat Xin Feng ingin move ke suatu tempat, di sisi lain seseorang sedang berbicara pada ponselnya. Benar saja, itu adalah pacar Smiley Liang yang sedang menelpon dan mengatakan bahwa dia dan istrinya akan melakukan satu penerbangan sama dengan dirinya. Kemudian memintanya untuk menjaga rahasia mereka dari istrinya. Xin Feng yang tidak mengira bahwa akan bertemu dengan Smiley kembali, ternyata dia berada dalam penerbangan itu juga. Akan tetapi, Smiley yang sedang bekerja itu membuatnya tidak menghiraukannya dan seakan-akan tidak saling mengenal. Pada saat itu, istri pacar Smiley meminta kepada pramugari itu untuk satu kursi dengan suaminya. Tetapi karena itu bukan tanggung jawabnya, membuat Smiley tidak memperdulikannya. Lalu Xin Feng yang duduk di sebelahnya itu menawarkan diri untuk bertukar tempat kepada suaminya, sambil menyindir Smiley agar meningkatkan pelayanan pada pelanggannya. Melihat Smiley kesal, Xin Feng memanggilnya untuk memasang sabuk pengamannya karena pesawat akan lepas landas. Setelah itu, dia pun menawarkan untuk bertemu dan minum bersama di Beijing. Sesampainya di sana, sebagai orang yang sukses, Xin Feng pun menikmati sisa hidupnya dengan berwisata. Bahkan dia pun membeli rumah yang nyaman untuknya. Lalu tak lama kemudian, Smiley menghubungi Xin Feng.
untuk mengajaknya bertemu kembali. Saat itu Xin Feng mengatakan bahwa dirinya ada pertemuan jodoh pada perempuan lain. Lalu Smelly pun menjawab bahwa dia akan menunggunya dan tidak akan mengganggunya. Benar saja, di sebuah restoran Smelly pun menunggu Xin Feng yang sedang ngedate bersama wanita lain dan tidak mengganggunya. Dirinya tiba-tiba tersedak karena mendengarkan obrolan mereka. Lalu diketahui ternyata wanita yang ditemunya itu telah berbadan dua dan dia mencari calon ayah untuk anaknya. Merasa dapat bonus, tetapi Xin Feng merasa rugi dan dia pun menolak wanita yang sebenarnya cantik itu. Setelah itu Smelly menghampirinya dan menyindir pertemuan itu. Kemudian Smelly yang mempunyai maksud ternyata ingin meminta bantuan Xin Feng. Awalnya Xin Feng menolak, tetapi karena melihat Smelly ngambek, akhirnya dia pun menurutinya. Pada saat itu Smelly meminta bantuannya untuk berpura-pura menjadi kekasih barunya. Namun karena Xin Feng tidak tahan dengan sandiwara itu, akhirnya dia mengatakan pada pacar Smelly bahwa mereka hanyalah teman biasa. Dia juga menjelaskan bahwa Smelly telah banyak minum karena sakit hati. Kemudian dia pergi meninggalkan mereka. Setelah mendengar hal itu, Smelly hanya terdiam, lalu mengambil secangkir gelas untuk minum. Dan tak lama kemudian, dia pun mengamuk dan menangis pada pacarnya itu. Pada malam itu, dia mengungkapkan perasaannya bahwa dia kecewa telah menunggu 3 tahun lamanya. Namun tidak ada kepastian untuk hubungannya itu. Sama kayak kalian ya guys, ya enggak? Di hari kemudian, Xin Feng pun melanjutkan pencarian jodohnya. Pada saat itu, dia bertemu dengan wanita yang berprofesi pedagang saham. Kali ini, si wanita itu yang menolak Xin Feng. Dia mengatakan bahwa jika Xin Feng diibaratkan saham, karena faktor umur dan penampilan, nilai harganya akan rendah. Lalu tiba-tiba teleponnya berdering, yang menjelaskan Smelly pasti berada di sekitarnya. Xin Feng pun mengakhiri pertemuannya dan menemui Smelly. Emang kalau sudah jodoh nggak bakal kemana ya guys? Karena di sini Smelly tiba-tiba mengatakan ingin menjadi pacar Xin Feng. Xin Feng yang awalnya mengira itu hanyalah candaan semata, ternyata Smelly serius dengan ucapannya. Kemudian Xin Feng yang pada saat itu merasakan dumpak tung-tung jazz harus memenuhi syarat dari Smelly bahwasanya dia hanya memiliki tubuhnya tetapi tidak hatinya. Karena ia belum bisa melupakan mantannya itu. Dude, mantan itu emang selalu membekas ya guys. Setelah itu mereka berencana pergi ke Hokkaido, Jepang untuk liburan dan saling mengenal satu sama lain. Singkat cerita mereka pun tiba di Hokkaido. Di sana mereka bertemu dengan teman lama Xin Feng yang bernama Wu Sang. Wu Sang mendapatkan istri di Hokkaido. Oleh sebab itu, dirinya sekarang tinggal di Hokkaido. Ia pun mampu berbahasa Jepang dan akan memandu perjalanan mereka selama berada di kota itu. Bermaksud sok alim, sok soleh di depan cewek cantik, Xin Feng memaksa masuk ke kuil untuk ibadah. Yang sebenarnya padahal kuil itu sedang tutup. Sesampainya di dalam, mereka pun harus digeledah karena kuil tersebut sedang ada upacara pemakaman seorang mafia yang dijaga ketat. Mereka pun harus berpura-pura sedih untuk menghormati sang mendiang tersebut. Setelah itu, Smelly tertawa karena membahas kejadian tadi. Saat Wu Sang menanyakan jalan, Xin Feng melihat tempat yang menarik perhatiannya. Kemudian Wu Sang menjelaskan bahwa itu adalah tempat hiburan malam. Dalam tulisannya yang berarti 4 saudara perempuan. Smelly pun menguping bisikan itu. Kemudian Smelly yang duduk sendiri pun teringat kembali pada masa lalunya. Dan Smelly pun kembali ngambek karena tersinggung ucapan Xin Feng yang menganggap dirinya bodoh. Xin Feng menjelaskan kepada Wu Sang bahwa dirinya serius ingin menikahi Smelly. Namun dia belum memiliki hati Smelly. Maka dari itu dia mengucapkan kata-kata menyinggung Smelly. Untuk menghibur diri melepas masa lajang karena belum menikah, Xin Feng mengajak Wu Sang ke tempat hiburan malam yang ia lihat tadi. Dan dia pun memilih salah satu wanita yang berada di foto itu untuk menemaninya minum. Di dalam bar tersebut, Wu Sang menanyakan keempat foto yang ada di luar. Karena hanya ada 4 pelayan tua dan 1 pengunjung di bar malam itu. Wu Sang pun terkejut setelah mendengarkan salah satu pelayan tua bar itu. Kemudian menjelaskan kepada Xin Feng bahwa foto yang ada di luar tadi diambil 40 tahun yang lalu.
Mereka pun tertawa dan Xin Feng mengajaknya pergi. Tetapi Wusang melarangnya karena hal itu tidak sopan. Karena pelayannya ramah, mereka pun meletre sepanjang malam itu. Kemudian Smelly yang tiba-tiba datang menjadi tersenyum setelah melihat di dalamnya. Keesokan harinya mereka terhenti di sebuah gereja kecil. Wusang menjelaskan bahwa gereja itu adalah tempat pengakuan dosa. Mendengar hal itu, Smelly menyuruh Xin Feng untuk mengakui dosa-dosanya di sana. Setelah beberapa lama berpikir, akhirnya Wusang dan Xin Feng pun masuk. Pada saat gilirannya, Xin Feng memastikan perkataan Wusang bahwa pendeta itu tidak dapat berbahasa Mandarin, sebab ia akan malu jika pendeta mengerti pengakuan dosanya. Setelah sudah yakin, dia pun memulai pengakuannya. Di luar, Wusang dan Smelly menunggu sambil membicarakan tentang Xin Feng. Wusang memberitahu bahwa Xin Feng benar-benar mencintai Smelly. Pada saat itu, Wusang meminta Smelly untuk segera meninggalkannya kalau dirinya tidak benar-benar mencintai Xin Feng. Karena menurutnya, Xin Feng adalah orang yang sangat baik dan tidak pantas menerima itu. Mendengar hal itu, Smelly pun terdiam. Sementara itu, Xin Feng yang masih mengakui dosa-dosanya membuat si pendeta kewalahan. Saking lamanya, pendeta itu sempat menghentikannya. Tetapi karena saling tidak mengerti bahasa, Xin Feng pun tetap melanjutkan pengakuan dosanya. Waktu pun berjalan. Si pendeta pun tidak tahan lagi dan meminta Wusang untuk membawanya. Si pendeta mengatakan bahwa gereja kecil itu tidak mampu menanggung semua dosa-dosanya dan perlu dibawa ke gereja yang lebih besar. Singkat cerita, karena mendengar ucapan Wusang, Smelly memutuskan untuk meninggalkan Xin Feng. Dia meninggalkan surat lalu pergi saat Xin Feng tertidur. Smelly pergi ke tepi jurang laut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Keesokannya, Xin Feng mendengar kabar itu, lalu mendatangi lokasi. Dari informasi yang dia dapatkan dari Wusang, Smelly melompat dari jurang dan untungnya dia diselamatkan oleh nelayan yang melintas saat itu. Kemudian, Smelly sekarang sedang berada di rumah sakit dan akan menjalani operasi. Karena Wusang harus bekerja besok, ia terpaksa meninggalkan Xin Feng dan Smelly. Di rumah sakit sebelum ia pergi, Xin Feng memberikan beberapa uang untuk anak dan istri Wusang. Setelah itu, di perjalanan pulang, Wusang sesaat terhenti dan terharu melihat perjuangan teman baiknya itu. Hari pun berlalu, hingga akhirnya Smelly dan Xin Feng telah berada di kapal pesiar. Saat itu Smelly meminjam ponsel Xin Feng untuk menghubungi mantannya. Bahwasanya dirinya telah menemukan sang pujaan hati barunya. Di tengah kebahagiaan itu, Xin Feng melihat Tuan Fang juga berada di tempat yang sama dengannya. Pada saat itu, Tuan Fang terlihat sedang menawarkan hasil penemuan Xin Feng kepada orang lain. Xin Feng menahan Tuan Fang yang akan membuang alat itu karena tidak laku. Akhirnya, Xin Feng pun membelinya kembali karena merasa kasihan kepadanya yang telah jatuh bangkrut. Dan film pun tamat.